Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview satu buku dengan tema self-improvement yang berjudul The Power of Language. Buku ini ditulis oleh Shin Do-hyun dan juga Yoon Na-ru, di mana Shin Do-hyun merupakan ahli ilmu humaniora yang berkuliah di jurusan filsafat dan juga bahasa Korea, yang mempelajari ilmu filsafat sejak masa muda hingga sekarang. Ia juga senang membaca literatur klasik dari barat dan juga timur. Kemudian, Shin Do-hyun dibantu oleh Yoon Na-ru yang merupakan guru bahasa Korea di suatu SMA di Seoul dan dinobatkan sebagai penulis melalui karya esainya dalam membuat buku ini. Buku ini diterjemahkan oleh Yacinta Luisa dan diterbitkan pertama kali oleh penerbit Haru pada cetakan pertama Maret 2020 dan cetakan kedua Juni 2020 dengan tebal halaman 208 halaman dan panjangnya 19 cm. Alasan saya mereview buku ini adalah karena di dalam buku ini terdapat banyak sekali pesan-pesan penting seperti kutipan para filsuf dalam membuat kita memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai cara berbahasa. Sebelumnya, saya juga membaca buku ini karena salah satu idola saya membaca buku ini juga. Awalnya, saya tidak tahu akan keberadaan buku ini. Namun setelah booming pada tahun 2020 dan berbagai public figure membaca buku ini, saya jadi tertarik membaca buku ini. Ditambah, cover dari buku ini juga sangat sederhana namun tetap elegan, dengan dasar putih dan satu mangkok di bagian atas yang menggambarkan seberapa besar kecakapan berbahasa kita. Karena itu, saya tertarik untuk membaca buku ini. Walaupun terkesan sebagai buku yang berisi pemikiran dari para filsuf, tetapi bahasanya tidak terlalu berat dan disertai penjelasan dari penulis. Kemudian, pembahasan dari buku ini juga menurut saya cukup dalam, walaupun buku ini cukup tipis, dan di dalamnya terdapat banyak pesan-pesan penting untuk dipahami. Tujuan dari pembuatan buku ini adalah untuk membuat pembaca memikirkan kembali cara berbahasa dan cara menggunakan kata-kata agar pesan yang kita ingin sampaikan bisa tersampaikan dengan maksud yang sama dan tidak menimbulkan masalah dari ucapan kita. Buku ini juga berisi banyak kutipan dari para filsuf dan pemikir barat maupun timur, serta ilmu humaniora sebagai salah satu cara untuk menjelaskan bagaimana cara berbahasa yang baik dan benar. Contoh kutipan yang saya sukai adalah, "Aku menyebut ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan emosi sebagai perbudakan. Orang yang tunduk kepada perasaannya tidak berada di bawah kendali dirinya sendiri, melainkan takdir. Karena mereka berada dalam kekuatan takdir yang meskipun melihat yang lebih baik, tetapi memaksa mereka untuk mengikuti yang lebih buruk." Kutipan ini berasal dari buku Etnik yang ditulis oleh Spinoza yang merupakan filsuf Yahudi yang lahir di Belanda, yang menganut teologi panteisme dan monistik dan secara politik mendukung republikanisme. Buku ini terdiri atas 9 bab, di mana dalam buku ini dituliskan setiap babnya merupakan tahapan yang harus dilalui. Tahapan pertama yaitu pengembangan diri, sampai akhirnya di tahapan ke-8 adalah tahap kebebasan, dan tahap terakhir merupakan contoh nyata kekuatan bahasa oleh filsuf-filsuf dan tokoh yang dikutip pendapatnya sebanyak 7 tokoh seperti Confucius, Han Fei, dan Yi Kyubo. Di tahap pertama adalah pengembangan diri, di mana penulis mengajak kita untuk melakukan pengembangan diri dengan memperbesar makuk kata-kata kita, karena dengan begitu kita bisa mengucapkan kata-kata yang bermakna melalui introspeksi diri untuk melakukan suatu percakapan yang bermakna dan bermanfaat. Pada tahap kedua, pembahasan buku ini adalah mengenai sudut pandang. Membahas mengenai bagaimana cara merubah sudut pandang untuk meningkatkan kualitas pemahaman akan dunia. Dikatakan oleh Althusser bahwa sudut pandang dapat mengubah seseorang. Jika sudut pandang seseorang berubah, maka dia akan merasa seperti hidup kembali. Hal ini penting untuk dipahami jika kita ingin belajar mengenai bahasa yang baik dan benar. Di tahap ketiga, membahas mengenai kecerdasan, di mana kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan akan memahami diri sendiri dan orang lain, mengerti mengenai manusia dan dunia. Jika ingin membuat isi ucapan kita berbobot dan terdengar bagus, maka kita harus mengembangkan kecerdasan kita dengan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan mengasah kecerdasan yang kita miliki. Tahap keempat yaitu kreativitas. Hal ini sangat dibutuhkan karena kita sudah hidup di era yang sangat modern. Kita harus kreatif dalam mencari cara berbicara yang baru. Kata-kata yang kita ucapkan sebaiknya tidak membosankan dan bisa menarik perhatian dari orang lain. Di tahap kelima adalah menyimak.
Menyimak ini merupakan komponen yang sangat penting dalam melakukan komunikasi. Dengan menyimak, kita dapat pembelajaran dari suatu percakapan, dan dengan menyimak, kita dapat membuat lawan bicara kita merasa nyaman. Kita harus pandai menyimak jika ingin melakukan pembicaraan yang baik, agar kita mengetahui maksud atau topik dari pembicaraan. Di tahap keenam adalah pertanyaan. Menurut Martin Buber, jika seseorang sudah memulai mengajukan pertanyaan, maka orang tersebut sudah mempercayai Anda. Dengan mengajukan pertanyaan juga kita bisa mengetahui apakah orang yang kita ajak bicara tertarik atau tidak untuk berbicara dengan kita. Di tahap ketujuh adalah gaya berbicara. Seperti halnya melakukan pertempuran yang membutuhkan taktik untuk menang, berbicara pun butuh taktik untuk menyampaikan kata-kata. Gaya bicara berupa taktik ini dapat membantu kita dalam menyampaikan pesan dan mendapat kekuasaan. Di tahap 8 adalah kebebasan, di mana kita memiliki kebebasan dalam berbahasa dan menyampaikan pendapat, namun akan lebih baik jika kita mengetahui mana perkataan yang dapat merusak kehidupan dan mana perkataan yang harus kita jaga. Menurut Mozu, ada 3 aturan berbahasa, yaitu pertimbangan, landasan, dan praktik, agar kata-kata yang kita ucapkan tidak melukai hati orang lain ataupun merusak hidup kita. Kemudian, pada bab terakhir, yaitu contoh nyata. Contoh pembicaraan di bab terakhir yaitu yang dilakukan oleh Hikubo dengan temannya adalah ketika temannya merasa sedih melihat hewan besar mati dan tidak merasakan hal yang sama ketika hewan kecil mati. Kubo menjelaskan dengan metafora yang membuat temannya mengerti bahwa harus menghargai semua makhluk hidup, tidak hanya hal-hal yang besar yang ada di dunia ini. Hal tersebut menunjukkan kekuatan bahasa yang dimiliki oleh Kubo dan memberikan pesan melalui perkataannya. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah buku ini sangat bagus untuk dibaca dan dipraktikkan ilmunya. Dengan membaca buku ini, kita dapat meningkatkan kualitas berbahasa kita, dan kelebihan dari buku ini adalah isinya dapat dipahami, tidak terlalu tebal, penjelasannya cukup dalam, dan memiliki banyak pesan-pesan penting di dalamnya. Buku ini mengajarkan kita untuk menyusun kata-kata tidak hanya yang indah tetapi juga bermakna. Kita harus mengutamakan makna dari suatu pesan jika ingin menyampaikan suatu pesan yang baik. Kekurangan dari buku ini menurut saya adalah ada beberapa kata yang sedikit sulit dipahami dalam sekali baca, karena buku ini merupakan buku terjemahan dari bahasa Korea dan kurang memasukkan pemikiran filsuf-filsuf yang lebih terkenal seperti Aristoteles, Socrates, Plato, dan juga lain-lain. Sekian review buku The Power of Language dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.